PPL Mania, Gaskoy. siap. Selamat dengerin podcast pemuda lajang. Jiwa muda yang lantang berjuang. Jangan kasih kendor, teruslah berjalan. Bersama kami, Podcast pemuda lajang. asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Hari ini kita kedatangan dua orang bintang tamu yang udah lama banget kita kenal. Betul. Dan mereka juga satu perusahaan sama kita ya. Satu frekuensi juga ya di Satu frekuensi ya. 7,7 dan termasuk juga bagian lama anak-anak radio di Samarinda. Iya. Bagian tua dari radio. Iya. Anak tua. Itu kalimat halus lama atau senior itu adalah kalimat halus dari tua sebenarnya. Iya. Semuanya tua ya. Tapi setidaknya tua-tua kita keladi. Keladi ya. Iya. Oke, gatel, Pak. Mulai Kena kacang keladi, garing Pak. banget dia ya. Oke, ada Arka Ramadan ya, aka Harmel Al-Kafi dan juga Ya. Rara Aduhai. Apa? Rarazar. Rara Rara Azhar. Dia nggak pakai Azhara. AKA ya? Hah? Nggak ada AKA-nya ya? Iya. Dari dulu emang namamu Rara Azhara. Enggak sih, sebenarnya sempat ganti, tapi rata-rata itu adalah nama pribadi, depannya pasti. Oke. Mau belakangnya mau ganti jadi Andita, mau Wih. jadi Sasmita, or apapun lah nama belakangnya. Rara tetap- Pungki mungkin. Nama depannya itu adalah nama-nama Iya, anak- nama sendiri. Kayak Oke, Naldi, oke. Naldi Kayak Petet Naldi. juga nggak masalah gitu ya kan? Mau ganti nama Naldi Petet gitu Ini ya kan Budi. Oh Budi. Renaldi Budiman ya. Itu ciri khas nama-nama penyiar radio zaman dulu kan kayak gitu tuh. Iya. Nama depan asli atau mungkin namanya itu dipalsukan. Dipalsukan. Iya. Masuk kan bisa. Iya. Saya juga punya teman dulu waktu di radio, dia sampai setiap radio namanya ganti-ganti. Oh iya sih. Oke. Bahkan di radio yang sama waktu dia awal, dia melanglang buana, balik lagi namanya ganti. Oke. Satu radio dua nama dia. Dua Siapa? nama. Siapa itu? Bisa. Itu Bang Jack. Oh iya. Oh, Bang Jack. Zaki Hasan dan Ah, juga Excel apa sih? Lori Excel. Lori Excel. Oh, Lori Excel itu pas radio yang pertama kan? Bukan di radio yang sama, tapi waktu awal dan kembali lagi. Cukup Oke. jangan pelukan. Kita nggak usah ngomongin dia nggak ada di sini ya. Ini penting banget kita bahas orang Iya, ya. Gimana kalau kita ngebahas kita aja berempat nih? Oke. Nah, ngebahas Oke. kita kan termasuk anak lama di radio yang udah bisa dibilang belasan tahun. Belasan tahun. Iya. Kalau Radio. kronologi dulu deh. Yang paling Iya. duluan kira-kira Kalau siapa nih? bisa dibilang sih kita ini termasuk generasi transisi ya. Betul. Dari Ya, oke. zamannya kaset kita Analog. ngerasain Ya, analog, gitu betul, ya. betul. Terus juga sempet pindah ke semi-semi digital. Yes. Sampai akhirnya kita saat ini memang di zamannya digital. Betul. Ya, Gitu, benar oke. banget. Nah, jadi memang kita kalau dibilang pengalaman paling banyak. Iya. Sombong ya, sombong. Kayaknya Naldi sama Rara nih. Soalnya aku belum pernah ngerasain tuh pakai kaset. Sama aku juga tahun 2008. Kita kan pakai MP3, Bro. Langsung MP3. MP3. Iya. Oh, kurang. Oke. Oh, ini ya berarti radionya kurang jadul. Berarti kamu kurang gaul, Pak. Kalau Kan dulu saya pendengar setia dulu. Ya, sebenarnya sih kita startingnya tuh beda-beda setahun. Iya, ya. Rara deh. Rara dulu. Rara coba. Ladies first. Kamu ladies kan? Oke. Iya. Diaminin lagi. Iya. Ya, jadi tuh aku tuh pertama kali siaran di 2007. 2007. 2007. Bulannya? Dan Bulan-bulan? bulannya sekitar bulan Agustusan, Oke. Juli Agustusan Juli juga Agustus tengah-tengah tahun 2007. gitu. Oke, kronologisnya silakan. Ya, jadi dulu itu pertama kali siaran karena nggak punya uang buat bayar uang kos. Waduh. Di Samarinda. Nggak di Sangatta. The power of kepepet, Dia Bro. power of kepepet. Jadi sorry to say ya, kita dulu tuh buat aku pribadi menganggap penyiar radio itu apa sih? Nggak Ya. jelas banget gitu. Nggak jelas maksudnya dia ketawa-ketawa sendiri di radio Ya. gitu ya. Yang dulu kan kayak dengerin Bang Dion ya. Ya, itu legend lah ya. Oh, legend banget Sama ini. itu. Terus dengerin kayak Bang Agus Parawansa dan itu kita kan dengerin dari radio. Ya. Sometimes kalau buat mereka sih oke ya, tapi ada juga yang kadang penyiar itu terasa garingnya gitu, ketawa-ketawa sendiri, gak jelas. Nah dari situ tuh jadi sempat gak kepikiran juga buat jadi penyiar radio itu sama sekali. Sebenarnya kalau bicara ketawa, sebenarnya penyiar radio tuh ketawanya jelas kok. Jelas ketukannya 10 kali. Hitung aja sendiri. Iya, jadi kan gara-gara itu terus teman waktu itu ada nyaranin waktu itu lagi ada buka lowongan penyiar di West FM Sangatta itu pertama kali.
Terus dia bilang, suara kamu tuh bagus kok yang kayak gitu-gitu. Oke, punya Iya. potensi gitu Punya ya potensi suaranya ya. yang kayak gitu. Wih. Tapi saya tidak percaya. Iya, Ah. makanya pas orang itu ngomong dia langsung muntah. Iya. Karena jujur ya, di awal-awal tahun jadi penyiar, Nah, aku tuh nggak mau denger suara aku tahu, Kenapa? karena terlalu lembut. lembut. Berselapu. Iya, dan bahkan ya dulu itu lebih tipis daripada ini. Oke. Jadi Belum emang- diolah gitu ya. Belum diolah. Jadi kan waktu awal-awal tuh emang benar-benar tipis banget gitu. Jadi emang yang kayak cewek-cewek gatel gimana gitu ya suaranya. Kasih tisu magic biar tebel. Ngomongin cewek gatel, Arka tersinggung tuh. Tapi ini tahun 2007 ya, berarti kurang lebih sama juga dengan kronologisnya Naldi Ervanda. Naldi Ervanda juga di 2007 ya. Aku pernah? Juli. Juli Ya, kalau 2007 ya. Naldi mungkin Juli tapi kita beda kota kan Beda jadinya. kota Beda ya. kota, oke. Heeh. Kalau Naldi sendiri gimana tuh? Awal masuk di sebuah radio swasta di Samarinda tuh tahun 2007. Itu aku lulus SMA. Lulus SMA 2007. Pas banget pengen kuliah, Bapak Ibu. Oke. Tapi tidak ada duit. Maklum kita ekonomi ke bawah zaman dulu. ya. I see. Sedih banget. Iya. Ikutlah kompetisi di salah satu radio. Heeh. Tapi masalahnya si Naldi ini dia punya kiblat sendiri, Iya. abangnya ya. Kakak sih Ya. benar sih. Karena Itu kalau role modelnya tuh Bang dia Bang banget. Rahman itu kan ada termasuk penyiar yang Legend juga itu. legend, Oh, senior jelas. gitu kan. Yang Bang Rahman juga itu dia guru bahasa Inggris aku. Iya benar sih. Kita tuh kayak kait-kaitan doang sih ya. Ya. Dan itu wajar sih kalau kayak misalnya Naldi tiba-tiba kepikiran buat iya ya kayaknya bagus itu. Jadi sebenarnya Naldi sama aku ceritanya agak sama ya, kepepet ya Nal. Kenapa ya? Karena Naldi- nggak ada fulus ya. Gak ada fulus ya. Tapi Tapi kenapa nggak ngikutin jejak abang di radio itu? Di Paras kan dulu kan dia kan. Nah, kenapa aku ke M Radio kala itu dia ada namanya Ampli. Ya, Ampli itu Ah. aksi mahasiswa pelajar Samarinda. Nggak nyambung banget kan Iya. namanya kan. Nah, Bang Zaki itu kalau pasti ngasih Bang nama Jack yang memang bikin kayak program gitu. itu. Bang Zaki kalau Oh, bikin nama kayak gitu memang. Terus kayak ajang lomba gitu. Ah. Aku juara 3. Oke. Yang diambil tuh cuma satu orang padahal. Oke. Dan aku sama temanku ada Winta tuh kayak udah teromong-ambing. Waduh, nggak diterima. Aku tahu nggak kocaknya? Aku sempat ngelamar di Darussalam FM. Ya, iya. Serius? Oke. Dia mau- Borneo FM. dia mau belajar Iya, ngaji iya, Borneo. kemarin. Iya. Oke. Tapi Dia yang jadwal ajan. Dia telazan. dan mungkin karena rezekiku emang di 102,7. Ah, Ada abang sama mbak waktu itu dia lagi KKN, aku gantiin siaran. Oke. Dan ya udah, selama kurun waktu berapa bulan dari dari Juli tanggal 27, ingat banget aku tuh. Pagi banget tuh awal pertama sampai Desember baru diangkat jadi penyiar di sana. Iya. Sekitar Perjuangan setengah iya. tahun. Setengah tahun ya. Iya, aku di radio lama pun juga yang di radio awal banget itu Heeh. jadi penyiar itu kayak cuman sekedar penyiar tim hore sih sebenarnya Oke, gitu iya. kan. Dan buruk rupanya adalah nggak ada yang ngajarin waktu itu. Oh, yang emang ada bener-bener- mentorin gitu ya. Jadi memang benar-benar bermodal punya suara, terus belajar sendiri. Dan Oke. akhirnya aku pindah radio ke GWP Sangatta. Nah itu radionya rada bonafit sih, karena Oke. dia kan di bawah naungannya kayak KPC. Oh, KPC iya, Sangatta. iya, iya, Tapi iya. tetap aja, aku belajarnya pun tidak ada yang benar-benar mentor yang benar-benar ngajarin. Oh ini tuh intonasi tuh seperti ini, gitu itu yang apa. Jadi waktu awal aku siaran tuh bahkan aku pernah kena SP. Wah, kenapa itu? SP kenapa itu? Sampai detik ini jujur aku nggak tahu aku kena SP karena apa. Oke. Jadi waktu itu kena SP gitu kan, terus tiba-tiba SP seminggu apa 2 minggu gitu aku nggak siaran. Di Tapi grounded aku, gitu ya. tapi aku harus tetap siaran dan akhirnya di situ aku belajarin disuruh saat di take off gitu, aku juga nggak diajarin siaran. Oh. Jadi lucu ya, Iya, di iya, kena iya. SP tapi nggak diajarin siaran. Jadi di situ aku malah nyusunin raknya ini, rak kaset. Oh, kaset. Oke. Iya. Kaset-kaset Zaman-zaman lama dulu masih ada untuk ya. di situ genrenya kamu Library. pindahin ya gitu kan. Jadi akhirnya tahu oh ya di sini rock progresif tuh yang mana, yang itu dan sebagainya. Tapi tetap nggak punya ini gitu loh. Jadi tidak dikasih tahu salahnya di mana dan juga tidak diperbaiki salahnya di mana. Oke. Don't know gitu ya. Jadi waktu itu saya juga bingung sih ya. Disuruh mikir sendiri ya. Disuruh mikir sendiri. Itu berapa lama Ra, kamu merasa ini aku seperti dibiarin gitu? Ya itu jadi ya semingguan itu gitu dan Oke. akhirnya begitu ini aku akhirnya ya mencari-cari sendiri gitu. Oke. Nah dulu itu kan Dengan cara? radio streaming Oke. Oke. Iya, bener-bener. Internet zaman dulu kan ngahok-ngahok banget. banget Oh, dia ya. pasti pakai itu.
0809 Telkomnet 894 Instan. kali. Iya. Masih pakai Telkomnet Instatit Iya. ya. 108 ini. Masih zaman itu kan. Ah. Itu kan referensi kita tuh emang dikit banget ya zaman dulu. Nggak Iya. kayak anak sekarang. Anak sekarang tuh tinggal cari di Internet, Google udah klik mah. dapet Iya. gitu. Terus setelah kamu dibiarin itu, kamu Aku jadinya cari-cari, ngedengerin streaming radio itu penyiarnya Panda, Cici Panda. Oh, si Panda. Prambors, oke. Ya, jadi Prambors kan termasuk salah satu radio yang pertama punya streaming. Walaupun Ya. saat itu internet masih aut-autan ya. Iya. Betul. Jadi aku ngedengerin itu tiap pagi dia siaran, dan awal-awal siaran gaya siaranku tuh mirip sama Panda. Panda ya. Iya, karena tadi nggak pernah tahu dikasih arahan gitu kan, nggak pernah tahu dikasih arahan, terus tiba-tiba harus mengulik sendiri, dan pada akhirnya aku ada beberapa intonasi yang akhirnya jiplak si Panda gitu. Iya. Oke. ATM lah ya. Ya. Amati, tiru, muhikam. Modifikasi bangke. Iya. Jadi sebelum sekarang gitu yang kita sudah bisa menemukan karakter kita itu Ya, kan ya. butuh perjalanan. Ya, betul sekali. Tuh. Nah, Makin banyak jam terbang makin terasa gitu ya. ya jadi Oke. abis itu pas pindah radio lagi dan kebetulan itu adalah cabangnya dari Radio Paras di Radio Tambang Oke. di Bahana, bosnya itu kan Mbak Amal sama Ya, Bang Roni Bang ya. sama Bang Roni. Terus Bosmu juga, juga, Pan. Oh iya, mantan bos. terus juga apa namanya? Kepala studionya adalah Bang Agus Parwansa. Oh, Siapa yang legend. tidak mengenal beliau gitu? Iya. Itu penyiar legend. Anak-anak Produksi sekarang iklannya nggak keren-keren. Bener. Kalau kita yang senior dulu kan kayak dengerin nama Agus Parwansa tuh. Wih. Ini kan pemenang lomba jingles nasional. Gitu. Wih. Nah Keren. dari situ emang benar-benar memanfaatkan pembelajaran gitu. Diajarin sama Mbak Amal, Bang Roni. Keren, Mereka ya. sangat welcome banget juga Bang Agus gitu ya. Nah kita tuh lebih banyak ngobrol. Jadi itu mungkin bedanya antara anak radio zaman sekarang sama zaman dulu ya. Kalau kita itu pulang cepet atau tidur cepet itu diolokin pasti. Ya. Kamu anak radio bukan sih? Iya, Gitu. Anak Jadi, radio begadang dong, diskusi biasanya kayak gitu. Be- Ya, diskusi, ngopi, Nah, ya kan ngopi, kadang ya. ngerokok. Aduh. dan satu sih, kita tuh rasa hormat kita sangat-sangat luar biasa. Ya, Jadi dulu. Benar. sama senior apalagi. Wala- Walaupun itu. kita itu sudah seakrab-akrabnya banget sama senior, kita tuh tetap jaga hormat kita tuh sama senior gitu. Betul. Nah, beda banget sama anak sekarang yang kadang ya begitulah. Ya, sekarang kita tanyain yang anak sekarang. Sekarang ya. Arka, Saya juga sekarang, Pak. ini Arka, Meskipun angkatan tua juga. Arka 2008. 2008. Nah, Iya. kalau dia kan sempat dibiarin kamu dulu ya. Nah, kalau dia dibayarin sama om. awal Iya. awal Ada mulanya ya? 2008 Naldi. kamu Saya masuk Naldi side waktu itu. jobnya di M Radio kemarin ya. Omnya Om Naldi waktu itu. Jadi kan waktu itu Ah. pertama kali juga sih ke M Radio tuh bukan acara, bukan lowongan ya waktu itu ya. Ah. Kalau nggak salah bulan Februari 2008 ke Ya. M Radio ada festival akustik yang nggak jadi. Masih ingat nggak? Ingat dong. Nah, festival akustik yang nggak jadi. Sebagai anak band loh ya dari 2008 ya. Dan akhirnya melihatlah di situ ada radio, ada Naldi belum lihat sih. Bang Zaki. Pertama kali ngeliat Bang Zaki. Bang Zack ini kayak legenda juga ya. Oh, legenda hidup itu. Kemudian legenda ular putih. si teman aku namanya Nur Hairunisa ya. Dia yang pertama kali ngasih tahu ada lowongan Bencong. penyiar. Tuh kan? Banciar. Banciar. Penyiar. Singkatan dari penyiar banci. Koar-koar ya. Oke, dan akhirnya gini, aku waktu itu masih nggak yakin gitu bisa ikutan gitu kan. Akhirnya coba ngelamar. Ngerasa nggak punya ini ya Nggak, suara nggak, bagus. nggak pede banget. Karakter suaranya tipis banget soalnya sebagai cowok. Iya. Nggak pede banget. Dan akhirnya pada saat sore-sore nih ceritanya dibawa ikut sama Nisa kan, datang ke M Radio. Pertama kali juga ngeliat Naldi, waktu itu masih gondrong. Gondrong dia waktu itu sore-sore kan lagi Yang masih dekil gak ngurus dekil itu banget. ya. Dia foto-foto gitu kan di lapangan tenis waktu itu. Nah, Alanya nggak hilang ya? Nisa nanyain nih, ada lowongan nggak? Kan mau lihat lowongan persyaratan untuk ngelamarnya apa aja. Setelah dibaca, waktu itu kan nggak ada kamera handphone kan, tinggal difotoin gitu. Aku bilang, nih saya bawa ya. Oh jangan, ini buat adlibs katanya Naldi. Sudah aku catat bener-bener pakai HP. Yang HP jadul gitu aku catat Iya, karena kan zaman dulu tuh handphone berkamera adalah sesuatu yang wah. Wah banget. Mahal sekali. Betul. Buat nonton film 3GP juga susah. Apa banget? Dapat kualitas 3GP aja udah seneng Iya. banget. Waduh. Jadi akhirnya ngelamar, dipanggil wawancara sampai akhirnya dipanggil
Itu tanggal 24 Juni aku ditelepon, hari malamnya aku wawancara, hari Sabtunya dipanggil wawancara lanjutan. Diterima ceritanya nih, nggak tahu ya beneran diterima atau enggak. Saat itu dipanggil aja disuruh ke radio. Ketemulah di situ dengan Reza Luna dan Irma Anggraini almarhumah, Mbak Bebe. Mbak Bebe. Itu sangkatan sama aku bertiga. Jadi Tapi kamu nggak pakai ini kan, narik-narik celana gitu loh, naik-naikin. Jadi biar gini, keterima gitu kan. aku bingung banget ya. Di sana bu gini bu, kan tuh 2-3 nih, Iya. 2 cewek, Satu cowok. cewek juga. Iya cowok, maksudnya satu cowok Saat yang itu- masih diragukan kelaminnya saat Jadi itu ya. kalau umpamanya bisa dibilang tahun 2008 itu yang ikut audisi cowok, nama-nama yang nggak sembarangan loh. Yang pertama ya, Iya. ada Irwan. Ada Irwan, oke, halo. Yang Ade. ketiga Adit, yang sekarang di Australia. Iya, Adit Oke. benar. Denny Yeskiel. Oh, Denny juga sempat loh, Bu. Oh sempet ya. Sempat, 2008. Oh, Iya. Denny sempat juga. Jadi kok aku bisa ngalahin 3 kacang ini? Dan memang sih, bener, Bencong saat ini. Jadi ini ya, sudah jadi teman sama Denny ya. mereka lebih di atas aku sekarang. Oh iya, kemampuan mereka berkembang. Sementara ini cuma di sisi itu aja. Tapi dia biar dikatain bencong, anaknya mau 2. Iya. Iya, sebencong-bencongnya aku. Iya, masih bisa kacung loh. Pacar. Ini ada bunyi titnya kayak gitu kan. Iya, Ntar, aduh, nanti ya. diedit sama Naldi kok. Iya. Mbak, start dari sekarang kita hancurin. Jadi intinya terima kasih sekali lagi buat M Radio yang udah ngebentuk aku ya, karakter seorang penyiar radio, Bencong. karakter seorang apa disebut itu radio personality ya. Ya. Wes. Jadi gini, saya juga nanya nih ke Bang Zaki sama Mas Agus kenapa saya Almarhum diterima Mas gitu Agus, ya kan. oke. Dan mereka cuman bilang there's something inside of you. Wih. Yes. Aku nggak tahu itu apa ya kan. Sperma, Dan, bro. iya, salah satunya. Anjir. Apa sih ini kaki kena mic terus. Jadi gini, ya mungkin berkaca dari situ ya, namanya juga rezeki dan memang Ya. udah Agak jalannya. ribut ya ini ya kursinya ya. Tuh kan sudah kaki tangan lagi. Aku nih kayaknya perusak deh. Sekali lagi itulah yang buat aku jadinya kayak seperti dipertahankan dan bertahan gitu Ya. ya. Secara Wih. nggak ada seleksi alam. 6 tahun di M Radio sampai 2014 mengundurkan diri. Itu tahun 2014 tahun kacau banget ya. Iya, sama Di tuh, kehidupan aku juga. And then akhirnya aku kayak ngekor Naldi gitu. Begitu, kemana-mana ada dia. Kayak ngekor Naldi. Tapi sebelum aku ngekor Naldi kita ke Ivan lagi. Kan Iya. secara kronologis tahunnya. Iya. Ivan itu Dulu. tahun 2011. 11. Sebenarnya sih 10, Pak. 2010. 2010 Iya. waktu itu kan aku jadi bintang tamu diajakin sama Dirman. Jadi, oke. Sebelumnya ngapain kamu, Pak? Sebelumnya berkelana jadi tukang servis komputer. Widih. Terus Jadi, juga jadi sales. waktu itu ada acara Soulmate Now. Ya, ceritakan, Aku ceritakan. sama Ya. BB. Ini yang tahu nih Aku ceritanya. sama BB. Waktu Ya, itu memang ya. kita sering ngundang Dirman kan. Dirman, Nah, waktu itu Dirman bawa teman-teman OVB-nya, OVB. Peravan Banjar cuy. Ya, betul. Nah, salah satunya ada Ivan nih. Heeh. Jadi Irfan ini kan dulu disebutnya kan Mr. Lonely gitu ya kan. Anjir. Nah, Itu aku belum ngasih tahu. Belum Kalau kasih- aku tuh penelpon yang sering gabungan di M Ah. Radio dulu sama Mahakam di mana-mana aku gabung Jadi, semua. saat Iya. itu Bunda secara- Takwa Lovers juga ya. Jessica SMD juga namanya. Bagian dari ini ya, Iya. Otista gitu. Iya. ya. Oh, iya, dia memang iya, benar iya. waktu Kawan-kawan. waktu itu ya, Pansep. benar. Apa nama geng dulu zaman dulu apa? Apa? Yang bebuan remote. Andi Remote Iya. siapa? Oh iya ya, ada Remote. memang geng-gengnya itu. Ada dulu Bu, para Ada. pendengar. Itu dia. Jadi waktu itu pandang-pandangan deh sama BB. Ini suaranya bagus banget. Cuman gitu doang. Dan disitulah waktu itu juga berteman kan di Facebook sama Waktu itu Ivan. aku ngebacain puisi ya. Bacain puisi, iya. Oh iya. Dia iya. waktu itu cuma Karena baru suaranya si Ivan ini kan golden voice banget golden ya. voice banget. Basicnya sudah dapet gitu. Cewek akhirnya. tuh dengar, aduh bagus Jadi kalau banget. dengar suaranya Ivan itu Aduh. langsung kayak bahasa gimana gitu. Waduh. Squirt. Pas ngeliat orangnya, Skip. Jujur banget kamu. Sekarang gini. Oke, sekarang setelah itu gimana, Pan? Ceritain ya, dong. cerita Pak. Ya 2010 ke 2011 ya. Iya. 2010 tuh pas kamu nawarin itu ya mulai kepikiran buat nulis surat lamaran. Terus sampaikanlah ke M Radio. Waktu itu yang nerima surat lamaran itu nggak salah sih Mbak M. Iya. Tapi aku nggak tahu itu Mbak M. Ada BB juga kalau nggak salah sih. Almarhum ya. Almarhum. Di jam-jam 10 pagi kalau nggak salah. Di siaran dia itu apa sih pagi itu? Full color ya Full kalau nggak salah color, ya? full color. Nah di situ terus belum itu kan full bulan-bulan Desember ya aku Iya. ngelamarnya dan diterimanya atau apa ya nyuruh datang lagi ke M Radio itu di tahun 2011
Januari. Benar Januari. Dan di situ mereka juga bikin audisi juga. Ya. Cuma nggak terlalu rame sih kayak Naldi gitu audisinya. Jadi kami itu dikumpulin bukan tim sih. Jadi kelompokku tuh waktu itu ada siapa ya? Ada Nidia, ada Santi, Ayu, ada Ike, ada Maria, ada Ayu, terus yang lainnya ada juga tuh. Cuma aku kurang kenal sama yang lain. Iya. Karena kan yang diterima kan cuma itu. Yang aku Santi sama siapa itu? Yang suaranya ngebas itu loh. cewek cowok. Cowok. Skip kita nggak usah ingat orang itu ya. Ya nggak penting itu. Pokoknya banyak kan. Bagus, Yang diterima buat training tuh hampir 10 orang. Yang keterima lulus dari training Yang keterima itu dia kan dibagi 2 tim lagi, yang tim A sama tim B. Dan yang mentorin waktu itu Bang Zaki sama Nali juga kalau nggak salah. Iya betul. Dan akhirnya setelah sekian lama, lebih dari sebulan kan, banyak dari yang ikut training itu tersisih satu persatu. Yang cowok 1, yang cewek kalau nggak salah sih 2 cewek. yang bertahan dari tim B itu cuma si Santi Teda. Benar. Sedangkan aku dari tim A itu 4 bertahan orang. semua. Bertahan semua ya? Bertahan semua. Dari ini dia, dari Ayu, dari Ike, Maria, gitu. Terus pertama kali siaran itu aku ditaruh di jam 1 siang. Karena jam 1 siang itu kan memang lagu-lagunya itu downbeat. lagu-lagu yang sesuai dengan suaranya dia ya. Benar. Jam 1 sampai jam 2 gitu. Nah, Jam seperti 1 kayak sampai jam Green 2. Day sekarang ya. Iya. Grid Day. Iya, makanya Grid Day sepi kan gara-gara aku. Gitu Suaranya ya. kurang mengundang gitu ya. Nah, Apa karena aku siarannya ngantuk ya? Tapi emang bener sih. Enggak, kamu kebanyakan ngocok banget. Enggak, ngocok telur. Gak usah Iya, diklarifikasi iya. juga, gak usah. Ngocok adonan gitu loh. Kita gak pikiran ke situ kok, Nal. Tenang aja. Iya. Tapi kotor kan pikiran. Memang gitu. Jadi kalau radio zaman dulu, Hmm. kalau bicara kaset sih aku juga ya pan Ya, ya. kita kan nggak pernah, Aku nggak pernah sampai ngerasain. sampai nyentuh kaset sedikit pun. Tapi nggak kalau sampai. software yang jadul pernah kan? Kamu Apa dulu? Raduga gitu. Raduga pernah. Pakai Winem sempat kan? Winem pernah. Winem Sempat kalau ya. yang waktu Jazzelernya gangguan ya. aku Oke. pakai kaset itu karena dulu megang jam request. Jam requestnya orang tambang kan itu berbeda dengan jam request manusia biasa ya. Betul Oke, sekali, jam- ada yang jam- tengah malam ya. Pagi. Pagi. Subuh siaran jam 12 sampai jam 6 pagi. Iya, terus Kan dia 24 jam coy. Iya. dan di zaman itu kan di saat kita masih jadi muda belia itu yang request kan bapak-bapak jadul yang Oh, iya, lagu iya. requestannya ada di kaset. Pancepondang ya. Iya, jadi mau nggak mau akhirnya kita search di kaset. Iya. Kalau maklum anak baru kan saat itu jadi agak rajin nyariin di kaset ya kan. Oh ya ada lagunya kita tahu tapi ya, nanti ada di tengah-tengah lagunya mau nggak mau kita harus dengerin dan di situ Oke. belajar pakai kaset. Oke. Nah, Oke. kita kan masalah teknis itu ya. Iya. Masalah teknis itu pasti menjadi pengalaman yang nggak bakal lupa kalau kita pernah salah dalam siaran. Iya, benar. Masih ingat nggak hal-hal yang nggak terlupakan, yang salah-salah pas waktu Ya, siaran? yang pasti yang penyakitnya Awal-awal. penyiar radio awal itu pasti Kamu lupa apa, Bu? nutup vokal. Oh gimana tuh? Ya jadi kita ngobrol Muter-muter ya? Oh, iya, muter ngegosip ya kan itunya nggak ketutup vokalnya. kayak gitu. feeder mixernya lupa diturunin. Iya. Volumenya ya. Karena kan dulu kan pakainya masih naik turun ya. Naik turun belum ada tombol mute kayak sekarang ya. Bener. Ah. Jadi masih belum ya canggih lah. Kadang gitu. lupa gitu ya, feedernya diturunin. Terus juga yang paling jengkel sih sebenarnya kalau misalnya namanya juga kita waktu itu ditambang ya. Dan juga penyiar wanita itu kayaknya wah gimana banget gitu. Ditambah kan jarang ada cewek ya. Iya. Jadi sebenarnya menjadi idola di zaman itu. Iya, penyiar itu artis kedua loh. Artis Betul, banget. artis. Apalagi di saat kita ditambang itu memang ada plus minusnya. Plusnya adalah kita emang happy ya diapresiasi, ngefans. Dan itu emang bener-bener luar biasa ya zaman dulu itu kalau yang namanya radio itu sampai kita tuh satu keluarga itu datangin kita atau mungkin dianya aja yang ngasih kita tuh kadang makanan bingkisan. Iya. Dia habis jalan-jalan dari mana gara-gara dia cuma suka sama suara kita. Betul, Iya, benar, betul, benar. betul. Bahkan aku dulu waktu siaran itu ada yang request, Mbak boleh request ketawanya nggak? Wah, Just gitu loh. Mbak request ketawa dong biar gak ngantuk gitu. Jadi Asik. hal-hal yang kayak gitu tuh. Naldi ada yang request. Nih. Bang, desahannya dong. Kalau kamu Pak Arka? Kalau yang kurang lebih sama ya seperti Rara juga ya.
Tapi masih ingat banget waktu itu duet barengan Ade Irwan ya di M Radio. Ceritanya sama Bang Zaki. Ya sama Bang Zaki waktu itu. Oke. Jadi kalau nggak salah malam waktu itu cerita siaran ya, malam siaran. Di duetkan sama Ade Irwan. Ade Irwan tuh ceritanya anak baru gitu ya, anak baru. Oke. Lu gak kehempas sama suaranya dia apa? Kehempas banget, Bu. Iya, secara dia tebel banget kan. Iya, jadi ceritanya Ade, kamu waktu itu kalau nggak salah namanya Adis ya. Antara Adis high dan middle jauh banget. Iya, high dan middle benar. Bukan ngebas banget. Low. Harusnya kan sebagai senior kan kita pencitraannya bagus ya. Iya. Gagal. Gara-gara cuman salah ngucapin selamat malam jadi selamat bulan gitu. Gimana bisa selamat bulan, Pak? Jadi dia ceritanya mau pamer Assalamualaikum, malah jadi kayak gini kalau nggak salah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan gitu. Anjir memang. Bencong banget ya dari awal udah bencong dia. Cong. Memang bencong tapi fans banyak. Loh, dia ini 2000 berapa itu dinobatkan menjadi penyiar terfavorit polling. Terfavorit ya, Iya, polling ya. Hasil polling. karena dia nggak kayak Ivan. Kalau Ivan kan begitu ngeliat mukanya kan skip. Dia pasti bisa ya. 2 kali loh di podcast ini dia menghina kamu. Kenapa apa yang penting nanti Cuma di AdSense-nya podcast masuk. ini aja. Tapi betul. Iya. Ya aku juga wajar juga aku menang, aku minta tolong sama mereka semua. Iya. Polling ke gue. Iya, jadi memang ada plus minusnya kayak gitu ya. Iya. Plusnya adalah kita senang di di fansin, tapi juga minusnya kadang karena terlalu ngefans, sometimes tuh kayak pelecehan gitu sih. Oke, kalau yang cewek ya. Iya. Dulu kamu masih body goal ya. Gimana dulu saya tidak bisa menaklukkan suami orang ya? Ini seru ini. Tahu. Ini seru ini. Gimana tuh? Iya. Nanti di episode berikutnya aja kita ngomong kayak gitu ya. Oke. Ya jadi memang gitu ya Pak ya. Kita punya suara lumayan gitu kan. Terus juga body nggak seberantakan sekarang gitu kan. Kan anjir. Kalau sekarang selulit di mana-mana ya. Iya, kalau sekarang kan lemak di mana-mana gitu. Ya itu jadi kayak jangan body shaming, Nal. kayak tadi yang aku bilang gitu loh. Terus tiba-tiba kayak kita ngerasa dilecehkan karena ada orang-orang itu yang tiba-tiba yang ngajakin check in. Iya, nggak boleh. Gara-gara terangsang dengan suaranya gitu ya. Iya, apalagi kan kalau pagi-pagi ya, Bos. Bangun, Masih bangun, terangsang. Saya nggak Boni. Coba kita tes. Gue nggak tahu kalau lihat misalnya tiba-tiba ada apa-apa di dalam mobil itu kan saya nggak tahu. Asik. Ya. Yaudah. Emang Saya. saya ini gimana? Coba contohin. Coba Ya. dari pembukaan. Karena kan kalau kita tuh kadang habis siaran Gimana? kan kita baru bangun tidur kan, Iya. karena dia tuh siaran subuh, jadi suaranya tuh lebih basah lah ya. Ya, coba daripada- kita Basahnya gimana? Oke guys, dengerin. Yang kayak gini aja sih sebenarnya, cuman bedanya kan di kadang kalau bagi bangun gitu, halo ya kenapa gitu. Manja-manja gitu ya. Iya, oh iya ini salamnya dari ini ya, gitu kan. Jadi kita kan masih, apalagi dengan suasana kalau suara kita itu kan semakin mau deket subuh kan itu suara kita makin basah ya. Ya, makin parau gitu ya. Suara kita tuh makanya Makin mandi wajib ya. Yang suara kita itu paling bagus di pagi hari deh. Betul. Ketika kita di pagi hari itu emang suara yang full banget, powernya juga oke. Dan itu Bener. kalau udah ke malam tambah malam itu suara kita akan ya mungkin Menurun. paru kita membasah kali ya. Saya juga nggak tahu deh Berasap rokok konsepnya. Iya, itu dia. Iya. Tapi memang kalau penyiar ya sama dunia malam sering ya. Maksudnya dunia malam kita pulang malam kayak gitu. Kok saya bukan pulang malam lagi Pak, tidur di pulang radio. subuh dia. Ya. Mau pulang nanggung, Iya. ya kan habis siaran Iya. misalnya jam 2 pagi gitu. Ya, betul. Sama kan kita juga sering tidur di radio Yang dulu. ada kita dibabat benar. nih. Iya. Makanya itu perbedaan antara penyiar radio zaman dulu sama sekarang. Ya. Benar. Oke. Kalau zaman Tapi sekarang, setidaknya ya kita masih tetap survive. Kesehatan Betul. kita masih tetap terjaga Ya, sampai hari ini, alhamdulillah. cuy. ya karena Bener. aku nggak tahu ya kalau misalnya anak sekarang itu sometimes jadi penyiar itu terlalu manja. Iya. Oke. Ya, jadi mungkin karena fasilitas yang didapat juga sangat mudah sekali, Betul. Iya. sehingga akhirnya mereka untuk learn-nya juga jadi nggak bersemangat seperti kita dulu. Kalau kita dulu tuh kayaknya jadi penyiar awal-awal ya mencurahkan semua pemikiran kita gimana sih caranya Benar, siaran benar. yang bagus ya, Yes. terus juga mengolah vokal yang mentah seperti apa. Dan tadi di zaman dulu kita tuh kan sering diskusi ya kalau radio Betul, itu. betul. Selalu Iya, iya. Ah. selalu ada.
waktu buat diskusi. Dan Selalu biasanya ada. itu adalah tengah malam. Kalau sama M Radio ya memang tengah malam. Asik Iya. banget, asik banget kita kalau udah diskusi itu brainstorming kayak gitu ya kan. Ya sama sih sebenarnya kayak kita nih orang-orang tua yang kalau Ya. sudah ngumpul kan kita lama tuh ngobrolnya Betul. gitu kan. Ya. Sementara kalau anak-anak tuh kadang ya udah cepetan habis selesai siaran ya sudah selesai pulang gitu. Oke, cepet. kita menjadikan penyiar itu adalah benar-benar kerjaan, bukan cuma sekedar pencitraan doang. Saya sombong banget. Iya, Mah, gua jadi ngomong apa jadi ini? pekerjaan yang dicintai dan jadi passion. Saya tuh sampai pernah ada tuh senior. Senior itu Mbak Lia itu suaranya keren banget Iya, ya. betul. Jadi Oh, ya, oke, jadi oke. dia itu suaranya kalau mirip-mirip sama Whitney Houston gitu deh. Berat. Asik banget lah dia pokoknya untuk jadi senior. Oh, Cuman berarti- dia tidak melanjutkan jadi penyiar lagi saat ini kan karena dia lebih sibuk rumah tangga kan. Oke. Ya itu dia sampai nge-SMS gitu. Ngewe Nge-SMS. SMS. Pikiran. Nggak ngewe Pikiranmu. gua. Arsenal. Senut. Tapi memang benar ya suaranya kayak Whitney Houston gitu ya kan. Endang. Jadi suaranya emang kalau zaman dulu tuh kan yang golden voice banget. Betul. Iya. Dan kayak aku nih suaranya udah terlalu tipis sih. Kalau Iya. untuk beberapa penyiar radio itu menganggap ini masih belum masuk di taraf golden voice. Karena dulu tuh Iya. kan kayak Mario Untu semua kan ya. Iya, Iya, betul. keren. Suaranya berat-berat gitu ya. Dia pengen ngebas. nanya gitu sama aku, Dek, kamu tuh jadi penyiar serius? Dia bilang. Terus dia bilang, kenapa kakak? Kata jadi kenapa kak bilang gitu? Enggak, kalau dulu kan suara kamu itu cuman bagus tapi tidak mempunyai value lebih gitu loh. Jadi maksudnya yang nggak punya intonasi, yang pokoknya datar banget. Terus sekarang itu aku dengar kamu tuh kayak emang bener-bener jadi penyiar gitu. Itu kayak dan itu dalam waktu 6 bulan setelah aku kena SP ya. Oh, dan juga kamu ngerebut suami orang itu ya? Iya. Aku nggak ngerebut suami orang. Sudah kena lendir, Pak. Batuk-batuk, dak. Enggak, pikiran saya ke situ. Tenang aja. Ya. Jadi saya tidak merebut secara pelakor enggak. Pelakor adalah prinsip yang tidak boleh diamalkan. Cuman nggak tahu aja waktu itu sudah lagi PDKT-an aja, Pak. Jadi PDKT-an ternyata dia adalah suami orang gitu. Dia nggak ngaku kalau dia tuh udah punya. Iya kan orang tambang gitu ya. Orang tambang itu rata-rata mengakui dirinya adalah single. Iya. Padahal Kalau ditambang single. gitu. Entah di kampungnya, entah di kos-kosan apa di rumahnya yang sebelah mana gitu kan. Namanya ingat nggak siapa namanya? Ya, udah boleh disebut dong. Oke, tapi kita ada kejutan, kita terhubung dengan orangnya ya. Iya. Halo Om Tambang. Iya, halo. Ya Om, kemarin sempat ngapain aja sama Rara Om? Nggak apa-apa, grepe-grepe doang. Ya makan bakso di mobil lah ya. Oke. Dan sekarang kita kesambung. Oke, sekarang kita sambung sama tukang baksonya. Pak Budi. Oh ya kenapa? Waktu itu baksonya ada sianidanya nggak? Iya emang ngapa kalau jari keriting? Tapi Oke. itu hal-hal seru yang terjadi gitu kan. Benar. Nah, Tapi memang kalau bicara golden voice ya, Rara golden voice. Kamu pernah juga nggak sih Nal dulu kayak siaran dengan suara yang Oh bener. yang Aku suara golden awal-awal voice gitu? dulu itu aku siaran maksa. Maksa ya. Gimana? Maksa banget pengen kayak abang-abang zaman dulu. yang Jadi ngeberatin low- suaranya gitu yang ya? low-nya didalemin Iya, gitu ya. jadi pakai suara tuh ditahan kayak di tenggorokan gitu. Coba contoh. Misalnya kayak gini. M Radio 102,7 FM, The Name You Know. Untuk mitra yang lagi mendengarkan, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kalian gak lupa untuk mencerotkan diri ya. Ujung-ujungnya capek. Iya, tapi aku iya. pernah lo denger juga cewek itu mengikuti cara seperti itu. Iya. Jadi aku pengen ngedengerin gitu. Ih, mbaknya nggak capek apa ya? Iya. Di suaranya ditahan gitu. Ngemaksain gitu ya. Tapi kira-kira kalau pendengar mendengar kayak gitu, Ada beberapa Bagus sih, sebenarnya indah suara kayak ada gitu. beberapa yang suka gini loh. Tidak semua orang mengerti audio kan ya. Jadi iya. kalau dia cuma sekedar mendengar saja, dia ih bagus ya suaranya. gitu ya. Itu kalau dulu ya, kalau sekarang Iya. lebay banget sih penyiar ini kan. Suaranya diberat-beratin gitu. Iya, tapi ada juga kan kalau misalnya kita yang paham, nggak capek kah dia Ya, gitu kan? betul, Ya, terutama betul, kalau betul. kayak Mbak Amal dan Bang Roni kan dia bisa semua orang yang siaran dikomenin sama dia. Iya. Ngobrol-ngobrol tentang senior ya. Ah. Zaman dulu tuh kan kita kalau ditegur sama senior kita waktu pas siaran, itu kan nggak selembut sekarang ya. Wah, Iya. Kalau caci zaman maki sumpah serapah Bu saya Bu. kalau zaman sekarang itu sudah sangat beretika sekali Ya, caranya menegur. Soalnya gitu udah kan. ada hambu.
Iya. Hak asasi manusia. Oh, Saya kira hamburger lagi kan. Kirain ham yang Hamburger. isi Hamburger. Ham Kah yang burger. dicicit itu. Kalau kamu Pak, selama siaran Ivan ya kan, kamu juga pindah-pindah kan dari M Radio kemana lagi? Terus ke Paras. Paras pernah terus. Paras dari Mahakam Paras ke pernah kan? Mahakam pernah. Mahakam pernah nih, Bu? Iya, aku Baru juga pernah makan. ke sini terakhir. Di Radio Tambang dari dulu dong. Tambang lagi. Ya. Habis itu balik ke sini. Nah, ngomongin Rara tadi bilang ditegur pernah sekeras apa sih? Ditegur. Oke, cukup. Yang paling Lanjut. keras sama itu sih, Mbak Amal, Bang Roni. Apa-apa? Ada ngomong apa beliau? Ya apa ya? Kamu Mukamu itu dasar ya. kamu tuh kalau siaran jangan gini pokok. Tapi sih Maksudnya gini tuh gimana? Iya jelas dong Bang Arya. Gimana? Gini-gini kamu sambil nonton Pornhub apa gimana? Enggak. Aku kan dulu siarannya ya muter-muter gitu penjelasannya. Oh, aku pikir kamu lagi sambil megang apa gitu di dalam. Oh, enggak megang konten gitu ya. Escape. Pokoknya poin dari Mbak Amal itu jadi kita itu siarannya singkat, padat, jelas dan materi yang kita sampaikan itu ya pendengar mengerti. Itu aja sih dia ngasih Iya, taunya. Mau Kalau aku sih pernah kena tegur sama Ya Pak, yang Bang paling keras. Agus. Yang paling keras apa? Bang Agus. Oh, Bang Jadi- Agus. Oh, Bang Agus keras ya? Iya, Wah, Bang itu Agus. keras Bang banget Agus loh. itu ya kalau Keras orang apanya nih? Iya. Maksudnya ngajarnya loh. Iya, jadi Bang Agus itu kan orangnya sangat perfeksionis ya. Jadi kalau dulu tuh kalau kita jantungnya nggak ditahan bener, itu tiba-tiba Bang Agus tuh tiba-tiba masuk grep. Kamu ngomong apa tadi? Ya kayak gitu langsung gitu kan. Mungkin kita nggak tahu lidah kita keselimpet atau apa. Kadang pembahasan kita untuk apa? Pronounce-nya gitu Ya. ya. Iya, betul. Kita tuh agak kurang jelas ngomong apa dan sebagainya. Itu Iya. langsung kayak tiba-tiba langsung dibuka gitu. Kamu ngomong apa Bajunya? tadi? Yes. Enggak maksudnya basah kan habis hujan. Pintu. Iya, pintunya, oke. pintu. Ya, ya, Dan sementara gitu. pintu saya bentuknya tidak seperti ini, dia Iya. lebih mengagetkan lagi. Oke. Nah, Kalau gitu. di Sangatta tuh kayu masih ya? Iya. Ah Iya, ya, aku iya, soalnya iya. pernah juga di situ. Jadi kan kita kayak langsung what? Kita buat salah apa lagi nih? Itu sudah. Kalau Iya. aku ingat banget di M Radio sih. Di M Radio itu sama Bang Zaki. Dia itu rela loh hujan-hujan Datang itu ke radio ya. buat kemarin kita. Cuma salah ngomong. Detail banget. Cuma intonasimu nggak gitu. Ini Iya. gitu dikit-dikit di SMS. Iya. Itu kita bete banget sih. Bete. Tapi sekali lagi aku juga sempat ngobrol sama Ivan sama teman-teman. Apa senior kita lakukan zaman dulu demi kebaikan kita sekarang? Bener. Itu keren banget. Kalau mungkin anak sekarang yang aku bilang baperan ya, Iya. itu akan cepat resign, Pak. Iya. Betul sih. Iya, nggak lama, Itu nggak lama. mungkin begitu sekali ditegur kayak gitu caranya, besoknya langsung gak masuk dia. Kalau Arka dia pernah kena teguran sangat kejam banget. Iya. Waktu di radio pemerintahan. Pas dia buka laptop, tiba-tiba isinya situs bokep semuanya. Oke Kak, selain hal yang aku ceritakan tadi, apa Kak Oke, yang paling kamu ingat? kalau secara teguran ya kurang lebih sama ya. Sekali lagi aku memang yang paling terakhir ya. Kita sama zaman dulu teguran keras. Sekali lagi memang betul apa yang disebut oleh Bang Zaki. Oh, ya, ini selaku ngambekan nih lu manajer. nih, ngambekan Ya, banget rajuan. Bener-bener aku Rajuan rajuan, betul. aku baperan, tapi aku tidak menyerah gitu nah untuk Iya. sekedar menerima masukan itu mentah-mentah gitu. Mukanya dia ketahuan betul kalau udah ngambek. Karena dari Bang Zaki bilang memang bener ngasih tahu orang, negur orang itu harus buat orang tersinggung supaya orang tuh berpikir. Yes. Karena kalau umpamanya orang tuh nggak tersinggung, dia nggak berpikir. Kita ngeliat kan Betul. orang-orang mungkin lewat-lewat aja kan sebuah teguran, sebuah nasihat kan dilewat-lewatin aja kadang-kadang ya kan. Kurasa sih antara anak zaman dulu sama zaman sekarang nggak ada bedanya. Kurasa mungkin lebih banyak yang baperan. Ya, tapi banyak juga kok yang mereka yang bisa menerima masukan dan mau jadi maju gitu ya kan. Iya, iya. Dan aku juga pernah dengar juga dari Mbak Maria, negur aku juga. Ini bicara lebih ke bukan masalah gaya siaran ya, tapi kedisiplinan. Nah, suka jadi dia telat bilang, nih. kenapa kami itu fokus sama kedisiplinan? Efeknya tuh nanti buat kamu juga kok di tempat lain. Betul. Nah, zaman Ya. dulu ya, disiplin waktu banget ya. Kita on air loh, kita bermainnya di waktu, di jam. Ya kalau kita jam 7 teng ya teng kayak gitu. Ya jadi memang sebenarnya teguran-teguran mereka itu emang udah luar biasa sih. Iya, betul. Ya, jadi kena tegur di kerjaan ya itu cuma untuk kerjaan. Ya, Kerjaan adalah Oke. kerjaan, pribadi adalah pribadi. Seleksi alam lah yang aku Benar-benar. bilang. Iya. Kalau orang-orang yang memang tidak bisa dikasih tahu, orang-orang yang memang dia udah nggak satu frekuensi sama kita, mereka bakal menjauh sendiri kok. Oke, Oke. untuk closing kita satu-satu bikin satu kalimat tentang penyiar radio. Oke. Dari Arka dulu deh. Arka. Jangan aku belum siap. Ivan.
Penyiar radio adalah orang yang tidak hanya mengandalkan suara tapi juga knowledge. Wih, Lanjut, Naldi. Keren. Aku penyiar radio itu adalah bukan cuma sekedar passion, bukan cuma sekedar pekerjaan, itu adalah suatu cara aku untuk berbakti kepada orang tua, beribadah dengan pekerjaan ini. Titik. Amin. Dalam. Dalam. Berapa kata Soalnya dia gitu ya? anak sayang ibu. Aku boleh 3 kalimat. boleh. Ya, Rara. Gerap. Iya, penyiar radio itu Oke, cukup, Rara. Penyiar radio itu adalah pekerjaan yang bisa membawa suatu pembeda. Jadi ketika kita memang benar-benar menaruh passion kita, cinta kita di situ dan juga pengetahuan kita, maka akan menyebarkan kebaikan. Begitupun juga sebaliknya. Oke. Jadi cintai pekerjaan kamu seperti halnya kamu sedang melakukan sesuatu yang berharga banget. Itu penting. Mantap. Nah nih langsung dikirimin martabak nih. Pakai suara model kayak gitu. Iyalah, malam-malam dingin. Langsung pulsa 100.000 biasa. Oke, sudah semua ya kita Belum, pamit Bu Haji, ya. Bu Haji. Belum. Saya Bu Haji. Terakhir. Oh, Bu Iya, Haji iya. Budi. Nah, jadi gini, kalau saya simple ya. Penyiar radio adalah passion dan tempat saya menemukan jodoh saya. Karena istri saya Maria Mercedes ya? Istri saya juga orang radio juga. Iya, itu kan kami angkatan bertemu, gua, Maria. Kita bertemu dan akhirnya kita memadu kasih hingga sekarang. Dan aku rasa ya, aku juga nggak memaksakan anakku untuk jadi penyiar radio. Tapi kalau dia jadi penyiar radio, aku suka banget. Asik. Jadi Van, jodoh kita anak mana nih? Oke, kita akan balik lagi nanti di episode berikutnya bersama Naldi Arvanda. Ivan Desaro Ada siapa tuh? Harman Al-Kahfi. Dada Razara. Di podcast Pemuda Lajang. Beli juga ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Pemuda Lajang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast Pemuda Lajang.